That driver, he's just a brain stuck in your hair. Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat, tempat terbaik untuk menyimak rangkuman cerita film seru. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah perampokan amatir yang membuat kekacauan di dunia kartel. Filmnya berjudul The Get Out. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, yuk luangkan waktu sebentar untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak akan ketinggalan rangkuman cerita menarik lainnya setiap hari. Oke, mari kita langsung mulai filmnya. Cerita diawali dengan memperkenalkan sosok Menko Kapak, seorang imigran asal Albania yang sudah menetap di Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun. Menko menjalani kehidupan yang mapan di Los Angeles dengan mengelola sebuah klub malam yang cukup ramai dan sukses. It was a strip club when I first took over. Meski terlihat menikmati pekerjaannya, rutinitas malam yang panjang dan penuh tekanan perlahan mulai menguras fisiknya. Oh, good. It's been fun. Friends growing up. Too much. Suatu pagi, setelah selesai dengan kerjaannya di klub, Menko mengkonsumsi pil Viagra sebelum masuk dan bermesraan dengan kekasihnya, Sunny. Tapi saat sedang seru-serunya, Menko tiba-tiba mengalami serangan jantung. Kejadian ini dipicu oleh keputusasaannya karena merasa kelelahan, yang membuatnya nekat mengonsumsi pil Viagra secara berlebihan. Di rumah sakit, dokter memperingatkan Menko dengan sangat tegas bahwa gaya hidupnya saat ini sama sekali tidak sehat dan bisa berakibat fatal jika tidak segera diubah. Ancaman kesehatan ini membuat Menko tersadar. Dalam perjalanan pulang, ia mulai berdiskusi dengan Sunny tentang rencana pensiun dini, menjual klub malamnya, dan pindah ke Thailand untuk menikmati masa tua yang tenang. Namun, pensiun tidak semudah itu bagi Menko. Selama ini, klub malam miliknya ternyata digunakan sebagai tempat untuk mencuci uang haram milik kartel narkoba yang dipimpin oleh seorang pria bernama Rodriguez. Sebelum bisa benar-benar pergi, Menko harus menjual klub tersebut terlebih dahulu. Surprise, I called. What do you mean surprise? Before, timing was not. Everyone else in this city wants to meet at the Polo Lounge. Believe he is dead. Ia pun mulai mengatur pertemuan dengan seorang calon pembeli potensial bernama Joe Carver di sebuah kebun binatang. Fucking great. 72. You and I. How do you turn the world on its side? If we're gonna do that. My friend, if you meet my Awful. this sounds good to me. Di sela-sela kesibukannya mempersiapkan kepindahannya ke Thailand dan mengatur detail penjualan, seorang kurir kartel bernama Irena datang ke klub untuk mengantarkan sebuah tas uang tunai dalam jumlah besar, hasil bisnis haram mereka. Okay. Yeah. Been out having fun with your friends? I just wondering because you're beautiful. Setelah Sunny selesai menghitung uangnya, Irena langsung cabut dari kantor Menko. Say hello to your cousin Miguel. Masalah besar dimulai ketika Menko membawa tas uang tersebut di area parkir untuk disetorkan ke mesin ATM. Tiba-tiba, seorang perampok amatir bertopeng menodongnya dengan senjata. In your voice, you're not sure you want to do this. Menko mencoba berbicara dengan tenang karena merasakan keraguan dalam suara sang perampok. Namun pria bertopeng itu tetap berhasil merebut tas uang tersebut dan langsung melarikan diri. Okay. This guy came up behind. Police? No. Sadar bahwa kehilangan uang kartel bisa mengancam nyawanya, ia memilih menutupi kehilangan itu dengan menyetor uang pribadinya sebesar $75.000 ke bank agar pihak kartel tidak curiga. It is a rental. Menko tetap membuat laporan polisi mengenai perampok tersebut dengan memanggil seorang detektif bernama Schlosser ke rumahnya, tetapi ia sengaja menyembunyikan detail tentang uang milik kartel tersebut. We got a guy on camera waving a gun around.
Wear an opinion. Please. Despite the news, but the important thing is to not let this stop you from... Ternyata, dalang di balik perampokan ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Sang perampok amatir itu adalah Jeff Duncan, seorang dosen honorer yang sedang kesulitan keuangan. Jeff sebenarnya adalah orang baik-baik, namun ia dijebak dan ditekan oleh seseorang yang masih misterius. Jeff yang panik kemudian mengambil bagiannya dan mencoba menyetor uang hasil rampokan itu ke bank dalam jumlah $9.999 demi menghindari pemeriksaan otomatis dari pemerintah federal untuk transaksi di atas $10.000. Next guest, please. Namun tindakan mencurigakan ini langsung disadari oleh seorang teller bank perempuan yang melayani Jeff. It's a pretty specific number. Wanita itu kemudian memberikan catatan di slip setoran Jeff untuk bertemu dengannya sore itu dengan nada ancaman. Thank you. Di tempat lain, motif asli perampokan Jeff terungkap. Ternyata dalang di balik semua ini adalah detektif Schlosser. Di sebuah parkiran mobil, Jeff menyerahkan semua hasil rampokan ke Schlosser. Di balik seragam polisinya, ia adalah seorang kepala keluarga yang sedang stres berat karena tidak mampu membiayai uang kuliah anaknya yang baru saja diterima di universitas ternama. Hal inilah yang mendorongnya melakukan tindakan korup. Detektif Schlosser memanfaatkan informasi penyelidikan tindakan kriminal Jeff yang pernah nilep uang pendaftaran universitas untuk memaksa Jeff merampok Menko. No. I do not want money. Sementara itu, proses penjualan klub malam Menko tidak berjalan mulus. Saat bertemu dengan Joe Carver di sebuah tempat spa, Carver hanya memberikan tawaran harga yang sangat rendah karena laporan keuangan resmi klub malam tersebut sengaja dikecilkan. Something I'm missing. You just let me know, man. Menko yang merasa tersinggung langsung menolak tawaran tersebut dan bersikeras mencari pembeli lain yang mau membayar sesuai harga yang ia inginkan. We'll find another buyer. What do you want? You're gonna get caught. Kembali ke Jeff, hidupnya semakin rumit saat dia akhirnya menemui teller bank yang menyadari setoran mencurigakannya tempo hari di sebuah restoran. Bukannya melaporkan Jeff ke polisi, teller bank yang ternyata sangat terobsesi dengan film aksi perampokan seperti film Point Break ini, justru memaksa Jeff agar menjadikannya rekan kerja dalam aksi perampokan berikutnya. Want in. Sudden you come in, and you're obviously into something. Okay. Karena wanita itu mengancam akan melaporkan perbuatannya ke polisi, Jeff yang tidak punya pilihan akhirnya terpaksa setuju. So you're quoting point? The entire point of that movie, by the way. No. Please, okay, listen to me. I don't think that it needs to be. Tekanan bagi Menko juga semakin memuncak ketika bos kartel Miguel Rodriguez datang langsung ke klub malamnya untuk membawa uang lagi bersama para pengawalnya. Miguel memperingatkan Menko dengan sangat dingin bahwa ia mengetahui tentang insiden perampokan pertama. Yes. But you've been targeted. Targeted? No. Miguel menegaskan bahwa ia tidak boleh terlihat lemah, dan jika Menko terus-menerus tertimpa masalah, hal itu akan membahayakan bisnis kartel secara keseluruhan. I like working with you. I am. And I have enjoyed. Yes, of course. Okay. Tonight, okay? No way. I'm your partner. Malam berikutnya, Jeff dan rekan barunya yang membawa topeng mantan Presiden Amerika Serikat bersiap melakukan perampokan kedua terhadap Menko di dalam mobilnya. Wanita itu bahkan membawa pistolnya sendiri. This is so... Man says it's time to rock and roll. Kali ini rencana berjalan kacau balau karena rekan baru Jeff yang tidak stabil secara emosional mulai menembakkan senjata dengan liar. Easy! Money, now! All right, put your hands up. What are you doing? Hands up, motherfucker! Oh, it's you. I know it's you. I'm gonna shoot him. Do not... Come on! Setelah berhasil merebut tas uang, mereka terlibat dalam aksi kejar-kejaran mobil yang sangat menegangkan sebelum akhirnya mobil Menko tertabrak dan mereka berhasil lolos. Oh, shit! Yeah, he's behind. Go!
Di dalam mobil, karena dorongan adrenalin yang begitu tinggi, membuat si wanita itu semakin liar dan mengajak Jeff check-in ke hotel. It's across town. No, let's do that. I've been a rule follower, man. Setelah situasi aman, mereka bersembunyi di sebuah kamar hotel. Di sana, Jeff yang sangat terguncang akhirnya jujur mengenai latar belakang dirinya yang hanya seorang dosen biasa yang terjebak dalam pemerasan polisi korup. Writing essays for. Is it still a crime? Namun, bukannya merasa takut, rekan wanitanya justru semakin bersemangat dan menganggap Jeff sebagai sosok pahlawan kriminal yang sangat keren dalam kehidupan nyata. Rob this guy. Hubungan Jeff dengan rekan barunya semakin aneh, karena sang wanita justru sangat menikmati gaya hidup kriminal ini dan menganggap Jeff mirip dengan karakter utama di film perampokan favoritnya. Sementara itu, Detektif Schlosser mulai panik setelah mendapat kabar dari rekannya di kepolisian bahwa pihak FBI sekarang ikut memantau pergerakan Menko. Hal ini tentu mengancam rencana rahasia Schlosser. Saat Schlosser memeriksa laporan kasus perampokan terbaru, kasus Menko di mejanya, dia kaget mendapati pelakunya adalah seorang pria dan seorang wanita. Ia segera menghubungi Jeff, tapi ponselnya mati. Sementara Menko mulai mencoba melakukan saran dari kekasihnya untuk menggunakan aplikasi meditasi untuk menenangkan pikirannya yang sangat stres, meski usahanya itu tidak terlalu berhasil. Tiba-tiba dia mendapatkan kiriman WA dari Joe berisi kontrak pembelian klubnya. Masalah Jeff semakin memuncak keesokan paginya di kamar hotel. Ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa rekan wanitanya yang tidak stabil itu telah membawa semua uang hasil rampokan ke kasino dan mempertaruhkannya hingga habis tak tersisa. I mean, 1 second I was up. Well, I mean, I bet all of it on. Yeah. Oh my God. Yeah, but do you? You're such an idiot. Are you gonna get that? It's really. Di tengah kepanikannya, Jeff menerima telepon dari detektif Schlosser yang marah besar dan meminta uangnya segera diserahkan dalam waktu 1 hari, lengkap dengan ancaman penjara yang mengerikan. I'll figure it out, okay? You have one day. Sementara itu, di klub malam, momen santai Menko bersama Sunny tiba-tiba terusik oleh kedatangan Irena yang tak diduga. We need to go now, please. Kurir kartel itu mendesak Menko untuk segera ikut bersamanya karena sang bos, Miguel Rodriguez, ingin bertemu secara langsung. I'll take your time, okay? Meski Sunny merasa cemas, Menko mencoba menenangkannya dan memutuskan untuk pergi. Sebuah mobil penjual minuman yang biasa mangkal tak jauh dari klub, diam-diam mengawasi pergerakan Menko dan mengirim laporan ke kantor pusat FBI. Di sini, plot twist lainnya terungkap lagi. Ternyata Jeff selama ini adalah mata-mata FBI yang bertugas untuk memburu Miguel. Begitu mendapat laporan, Jeff langsung bergerak mengikuti mobil yang dipakai Menko yang sudah dipasangi alat pajak. Dalam perjalanan, Menko tiba-tiba menepi dan mencari tahu tujuan sebenarnya Miguel ingin menemuinya. Situasi berubah menegangkan ketika Irena tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Menko. Namun, dengan kepala dingin, Menko berhasil meyakinkan Irena bahwa membunuhnya di tengah jalan hanya akan merugikan mereka berdua. That driver has a brain stuck in her hair extension. Irena akhirnya menurunkan senjatanya dan menjelaskan bahwa Rodriguez memang ingin berbicara secara pribadi di rumahnya yang mewah dan tidak berisik seperti di klub. These are not extended. My humble apologies. That's a big place. Just park in the front here. Menko akhirnya tiba di rumah mewah milik Miguel Rodriguez yang terletak di puncak gunung, di mana seluruh barang bawaannya, termasuk ponsel, langsung disita oleh penjaga.
Di dalam rumah, ia mendapati Miguel sedang melakukan terapi mandi es untuk meredakan stresnya. The ancient Greeks started it. Thank you. I bought it. Miguel mulai berbicara tentang konsep kekuasaan dan kesetiaan kelompok, sebelum akhirnya menginterogasi Menko mengenai rentetan perampokan yang terjadi belakangan ini. $400,000 last year. And I asked him. Miguel merasa Yang dialami Menko mulai mengancam stabilitas bisnis kartel yang lebih besar, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri kerjasama mereka. To me, that it is easy. This is... Sementara Joe sudah tiba dan mengintai dari luar rumah. Keadaan langsung berubah menjadi ajang pertarungan hidup dan mati ketika Miguel memerintahkan pengawalnya untuk menghabisi Menko. Untungnya, Joe berhasil mengalihkan perhatian dengan melemparkan batu sampai memecahkan jendela rumah. Menko berhasil meraih pistol dari tas Irena dan berhasil menghabisi Miguel beserta anak buahnya dalam situasi yang kacau. Menko kemudian menemukan Irena yang sedang ketakutan setengah mati. Alih-alih membunuhnya, Menko justru menyuruh Irena mengambil salah satu mobil mewah di sana, pulang ke rumah, dan tutup mulut jika ingin selamat dari kejaran kartel. Setelah itu Menko menemukan batu yang dilemparkan Joe. Tapi karena tidak berhasil menemukan si pelempar, Menko akhirnya lanjut membakar rumah Miguel, lalu pergi meninggalkan lokasi. Di klub, Sunny yang merasa cemas karena kehilangan kontak mencoba menelpon Menko, namun panggilannya dialihkan ke kotak suara. Sementara itu di luar klub, Jeff dan rekan wanitanya yang sedang dikejar tenggat waktu dari detektif Schlosser kembali ke klub malam Menko. Mereka menunggu Menko di luar klub untuk melakukan perampokan lainnya. Melihat mobil Menko tidak ada di tempat tetapi klub masih beroperasi, si wanita dengan nekat berencana untuk menyelinap masuk dan merampok brankas di kantor klub tersebut malam itu juga. I know what you're thinking. Di dalam kantor klub, suasana sedang tegang karena Spence, salah satu pegawai kepercayaan Menko, sedang berada dalam pengaruh obat-obatan dan mengalami paranoid berat. Spence, you need to calm down. Spence mencoba memaksa Sunny untuk menyerahkan uang di brankas agar mereka bisa melarikan diri dari ancaman kartel. Namun Sunny menolak dan mencoba mengambil pistol Menko di bawah meja kerjanya. Let's just forget this, okay? Spence yang melihat itu dengan cepat melumpuhkan Sunny lalu mengidatnya di kursi. Di saat Spence sedang mengumpulkan uang, tiba-tiba saja Jeff dan rekannya yang mengenakan topeng mantan presiden sudah menerobos masuk. Spence yang sedang panik langsung mengambil senjata dan melepaskan tembakan yang langsung dibalas oleh rekan wanita Jeff hingga membuat Spence tewas di tempat. Melihat Spence tewas tertembak membuat si wanita jadi panik, sementara Jeff buru-buru menguras uang brankas dan langsung menarik rekannya kabur. Selama perjalanan melarikan diri, si perampok wanita mengalami serangan panik yang sangat hebat karena tidak menyangka aksi mereka akan memakan korban jiwa. Rekan wanitanya yang mulai merasa bersalah dan menganggap uang tersebut sebagai uang darah, tiba-tiba bertindak gila dengan membuang lembaran-lembaran uang keluar jendela mobil. Perebutan uang pun terjadi, hingga akhirnya mobil mereka kehilangan kendali dan terguling ke bawah bukit, membuat Jeff pingsan tak sadarkan diri. Melihat Jeff tidak merespons, rekan wanitanya memilih untuk meninggalkannya begitu saja di dalam mobil ringsek tersebut.
Gak lama kemudian, mobilnya meledak dan menewaskan Jeff. Beberapa waktu kemudian, polisi sudah datang ke lokasi klub dan melakukan olah TKP. Setelah dibebaskan oleh polisi, Sunny menerima telepon dari Menko yang ternyata sudah berada di rumah. Lewat telepon, Menko segera meminta Sunny untuk pergi bertemu dengannya di sebuah lapangan terbang pribadi agar mereka bisa melarikan diri ke Kanada. Sunny pun bergegas menuju ke sana. Sementara diam-diam detektif Schlosser mengamati pergerakan Sunny. Menko segera memindahkan semua uang yang disembunyikan di rumahnya ke dalam sebuah tas dan bergegas pergi ke bandara tanpa menyadari kalau Joe masih terus mengawasi pergerakannya. Menko dan Sunny akhirnya bertemu di hanggar. Tapi detektif Schlosser tiba-tiba muncul dan memaksa mereka masuk kembali ke hanggar. Setelah melihat isi tas Menko, Schlosser langsung menodongkan senjata ke arahnya untuk merebut tas berisi uang. Put the fucking bag on the ground! Thank you very much. Tepat sebelum Schlosser sempat menembak Menko, Joe dari FBI muncul sambil menodongkan senjatanya ke Schlosser. Dia menjelaskan bahwa FBI telah menangkap rekan wanita Jeff yang kemudian membeberkan semua keterlibatan dan kejahatan Schlosser selama ini. Menko nampak terkejut mengetahui kalau dia selama ini dirampok oleh sepasang amatiran. Ketegangan di hanggar pesawat mencapai puncaknya ketika detektif Schlosser yang sudah terpojok menolak untuk menyerah. Baku tembak yang singkat namun kacau pun langsung terjadi di dalam hanggar tersebut. Joe tertembak di lengan dan pistolnya terjatuh. Di saat Joe sudah terpojok dan akan dihabisi, Menko dengan nekat menyergap Schlosser. Pada akhirnya, Schlosser berhasil dilumpuhkan dan tewas tertembak oleh pistolnya sendiri, mengakhiri petualangan korupnya secara tragis. Setelah insiden baku tembak tersebut mereda, Menko diamankan ke ruang interogasi di bandara. Di sana, Joe menunjukkan foto Santiago Benedito, alias El Burro, yang merupakan pimpinan tertinggi kartel Tijuana, sekaligus bos dari Miguel Rodriguez. Namun Menko dengan cerdik berpura-pura tidak tahu dan berkelit bahwa nama Rodriguez adalah nama yang sangat pasaran di California. Joe kemudian menenangkan Menko dan menjelaskan bahwa fokus utama penyelidikan federal mereka sebenarnya bukanlah untuk menangkap Menko, melainkan untuk mengambil alih kepemilikan klub malamnya. Pihak FBI menawarkan sebuah kesepakatan yang sulit ditolak oleh Menko. Jika Menko bersedia menyerahkan dokumen kepemilikan klub malamnya kepada mereka, pihak federal akan menjamin keselamatannya dari ancaman balas dendam kartel. Klub malam itu sendiri nantinya akan digunakan oleh FBI sebagai umpan untuk menjebak anggota kartel baru yang mencoba masuk ke Los Angeles melalui jalur pencucian uang. Sadar bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar terbaik untuk memulai hidup baru, Menko akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut dan menandatangani dokumen penyerahan klub. Sesaat sebelum Menko dan Sunny pergi, Joe mengembalikan tas berisi uang tunai milik Menko, sembari berpesan agar mereka berdua segera pergi meninggalkan Los Angeles dan tidak kembali dalam waktu dekat. Menko dan Sunny akhirnya bisa bernapas lega, dan langsung bersiap melanjutkan perjalanan mereka menggunakan pesawat charter kecil ke utara, menuju Vancouver, Kanada, untuk memulai lembaran baru yang damai. Nah, itulah akhir dari kisah pelarian Menko dan kekacauan yang ditimbulkan oleh para perampok amatir tersebut. Pada akhirnya, semua orang harus membayar mahal atas pilihan hidup yang mereka ambil. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video cerita singkat berikutnya.